Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Semoga semuanya masih tetap bersemangat untuk belajar walaupun belajarnya dari rumah ya. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah adik-adik, setelah berdoa kita akan belajar Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan juga ayat yang ke-13 ya. Simak baik-baik apa yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar ya. Surat Al-Hujurat adalah surat yang ke-49 dan terdiri dari 18 ayat dan diturunkan di Madinah ya anak-anakku. Itu yang perlu diketahui dari Quran surat Al-Hujurat. Sekarang mari kita simak bacaan ayat surat Al-Hujurat ayat yang ke-12-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Nah itu ya anak-anakku, ayat yang ke-12 dari surat Al-Hujurat yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nah itu ya adik-adik anak-anakku yang soleh dan soleha, supaya kita betul-betul memperhatikan apa yang terkandung dalam Quran surat Al-Hujurat tadi ayat 12. Yakni yang pertama menjauhi prasangka buruk atau suudzon. Nah prasangka buruk atau suudzon artinya mencurigai orang lain dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar. Pada ayat yang ke-12 dinyatakan jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa besar. Nah seperti itu ya anak-anakku. Nah kemudian yang kedua, jangan mencari keburukan orang lain. Berprasangka buruk saja kita dilarang, apalagi mencari keburukan orang lain. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Yang selanjutnya gibah ya. Jangan gibah. Gibah itu artinya membicarakan sesuatu tentang orang lain yang tidak hadir, yang jika orang tersebut mengetahuinya ia tidak suka.
Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang suka menggunjing itu seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, tentu kamu merasa jijik kan ya. Nah, itu semua harus kita hindari agar kita tidak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan terpelihara lidah kita, mulut kita dari gibah. Nah, selanjutnya kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Maha penerima taubat jika kita telah berbuat salah atau dosa karena telah melanggar larangan Allah. Segeralah bertaubat dan bertakwa kepada Allah. Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Nah, selanjutnya kita akan baca Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ Sadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, seperti itu ya adik. Kemudian isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, manusia itu diciptakan dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi manusia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bersuku-suku dengan berbangsa-bangsa dengan tujuan agar saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar dari salah paham atau prasangka yang buruk, prasangka yang negatif atau saling menggunjing yang tidak benar. Nah, apabila itu terjadi maka hidup kita akan terasa damai, tenang, dan rukun ya. Kemudian yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Jadi anak-anak yang soleh, orang yang paling mulia bukan yang memiliki banyak harta, orang yang berpangkat, orang yang tampan, cantik, dan sebagainya. Tetapi yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah ya. Taat kepada perintah dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Baik maknanya, artinya, dan juga isi kandungannya. Nah, sekarang saatnya untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas ya. Saatnya adik-adik menjawab soal-soal. Yang pertama, Al-Hujurat artinya apa? Yang kedua, Quran surat Al-Hujurat diturunkan di kota mana? Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti apa ya? Kemudian yang keempat, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang seperti apa? Orang yang paling mulia itu. Dan yang kelima, sebutkan isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Isi kandungannya, poin-poinnya saja, ada apa saja, tulis ya. Nah, kalau sudah kelima soal ini diisi, kerjakan, maka dipoto kirimkan ke Bapak ya. Baik, terima kasih anak-anakku. Selamat mengerjakan, jaga kesehatan, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah. Baik, kita berdoa sama-sama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.